disebut dengan corporate environmental responsibility. Terus kemudian yang kedua itu ada corporate social responsibility atau CSR, dan kemudian corporate financial responsibility. Tiga ini yang menjadi awal-awal pertama saat kita mengacu, walaupun secara internasional itu mulai tahun 97 sudah ada, secara internasional itu diberlakukan sejak tahun 2001 atau 2002, tapi Indonesia baru mewajibkannya itu pada tahun 2017. Jadi kita ketinggalan 10 tahun. Mereka sudah kemudian mengulik sesuatu yang baru dengan memasukkan tidak hanya triple bottom line, tapi kemudian menggunakan pendekatan ESG yang tidak lagi disebut dengan akuntansi sustainable reporting, tidak hanya pelaporan kinerja yang sustainable atau berkelanjutan. Dulu berkelanjutan, kalau sekarang namanya harusnya keberlanjutan. Terus kemudian secara internasional tahun 2017 itu sebelum pandemi sudah kemudian merilis laporan terintegrasi atau laporan terpadu yang terdiri dari triple bottom line tadi, ditambah lagi dengan resiko ERM, Enterprise Risk Management, resiko perusahaan dan tata kelola, yang orang lebih mengenalnya menjadi ESG. Ya, Anda pasti sudah pernah dengar. Kalaupun belum sering, ya paling nggak pernah dengar apa itu ESG, atau paling dengar ESG itu apa gitu ya. Nah, itu yang menjadi tahapan kedua yang sekali lagi kita ketinggalan zaman. Kemudian kita masuk pandemi dan sebagainya karena memasukkan ESG itu. Dan kemudian saat pandemi secara internasional sudah menggunakan ESG, Indonesia ikut juga mau nggak mau tahun 2021 baru ikut ESG itu. Nah, ESG itu baru diterapkan di Indonesia karena nggak mau karena secara internasional. Jadi di internasional tahun 2019, kita 2021. Dulunya ketinggalan 10 tahun, sekarang ketinggalan 2 tahun. Nah, itu yang terjadi. Nah, kemudian perkembangan lebih lanjut, sekarang sudah beda lagi. Sekarang sudah tidak hanya memasukkan 5 unsur tadi, tapi memasukkan yang namanya perubahan iklim. Yang ini, karena sekarang dulu itu macam-macam ya, yang membuat itu ada GRI, ada TCCD dan sebagainya. Sekarang semua negara, semua lembaga itu gabung di bawah naungan IFEC dan kemudian di bawah naungan ISSB, International Sustainable Standard Board. Jadi standar pelaporan berkelanjutan secara internasional. Nah, itu gabung semuanya. Yang Eropa semuanya gabung karena membuat sesuatu yang baru. Dan kemudian sekarang muncul yang baru itu namanya IFRS S1 dan S2. Nah, maksudnya apa ini? Nanti jangan-jangan S3 gitu ya, jadi doktor nanti. Yang enggak lah ya. Ini IFRS, International Financial Reporting Standard, itu ada 2. IFRS S1 itu isinya ESG tadi. Ya, triple bottom line, people, planet, profit, risk, dan governance. Itu tetap dipertahankan menjadi S1. Ya, yang dulu pelaporan ESG itu menjadi yang S1. Sedangkan yang S2 itu bahwa kemudian setiap perusahaan harus juga melaporkan kinerjanya terkait dengan perubahan iklim. Karena apa? Setelah pandemi kemarin, kita kan kemudian perubahan iklim semakin parah nih. Ada kalau sudah kekeringan banget sampai kebakaran lahan. Ada yang kalau udah hujan terus ya. Seperti hari-hari ini kita kan semalam aja masih hujan ya. Itu artinya bahwa kemudian musim hujan jauh lebih panjang. Kayak gitu. Jadi ada perubahan iklim yang akan berdampak kepada apa? Sektor pangan, sektor pembangunan, sektor ekonomi, semuanya terganggu karena adanya perubahan iklim. Nah, S2, IFRS S2 itu kemudian
lebih pada pelaporan yang berbasis iklim. Jadi S1 ini wajib, S2 ini bagi beberapa perusahaan diawalinya belum wajib, tapi sekarang sudah diwajibkan secara internasional dan berlaku sejak tahun 1 Januari 2024. Nah, Indonesia nggak mau ketinggalan. 2024-nya itu memang tidak ikut apa ya, ratifikasi. Nah, tahun 2025 cuma 1 tahun. Kalau dulu terlambat 10 tahun, terus kemudian terlambat 2 tahun. Nah, sekarang terlambatnya 1 tahun. Kita nggak ikut langsung karena masih wait and see lah Indonesia. Nah, yang sekarang kalau awalnya dulu adalah sustainable reporting, terus kemudian menjadi integrated reporting, yang sekarang itu disebut dengan corporate reporting, laporan korporasi. Jadi sekarang sudah lebih luas lagi dan namanya pun bukan lagi menggunakan sustainable, integrated, enggak, pakai corporate reporting, laporan yang kemudian untuk keberlanjutan korporasi. Nah, itu terdiri dari apa? S1 yang isinya itu ESG, dan kemudian S2 yang isinya tentang bagaimana melakukan adaptasi dan bagaimana melakukan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim terhadap aspek ekonomi sebuah perusahaan atau aspek bisnis dari sebuah perusahaan, berkembangnya ke arah sana. Itu yang kemudian menjadi dasar dari kita gitu ya, mengapa membahas mengenai akuntansi keberlanjutan. Otomatis yang kemarin itu ESG saya sesuaikan dengan sekarang, dan ternyata bikin pusing. Karena apa? Karena yang dulu itu kan harus masuk jadi S1, dan S1 kemudian dirangkum semuanya jadi satu. Jadi nanti ya, tapi untuk ini nanti pembelajarannya, karena saya berharap banyak orang ya, kalau banyak orang katakanlah sampai 12 sampai 13 orang kan enak ini. Jadi semuanya bisa langsung belajar. Tapi karena ini 3 orang, ya sudahlah. Ya seperti biasanya kuliahnya untuk penilaian saya pasti menggantungkan dari presentasi, pembuatan makalah, dan dari ini apa, revisinya serta proyeknya. Nah, ini 3 orang ya nggak apa-apa lah. Jadi nanti Anda yang 3 pertama, dan ini rata-rata semuanya adalah urusan dengan ESG, enaknya ngomong S1, akuntansi keberlanjutan S1, sedangkan untuk yang sisanya yang S2 ya saya semuanya akhirnya yang mengajar. Nah, yang S2 ini sangat akuntansi banget. Jadi akuntansi yang kaitannya dengan apa? Katakanlah bagaimana sih laporan keuangan yang berbasis S1 S2. Bagaimana kemudian neraca atau posisi keuangan untuk S1 S2 itu nanti ya tidak ada, karena tidak ada cukup orang ya. Anda mau presentasi sampai 4 kali supaya 12. Ya kan kasihan Anda juga. Saya aja lah yang kemudian menjadi presenternya. Kebetulan sudah saya siapkan buku yang sesuai dengan kurikulum yang terbaru. Kebetulan saya kemarin itu sebelum puasa kemarin ikut pelatihan online dan dapat sertifikatnya ya dari IAI, khusus membahas mengenai corporate responsibility atau yang akuntansi keberlanjutan. Jadi sebenarnya nanti akhirnya mungkin semester depan tetap akuntansi keberlanjutan, tapi memang targetnya adalah pelaporannya itu adalah pelaporan dari corporate, berarti nanti corporate responsibility and corporate reporting. Nanti penelitian mungkin subjudulnya itu. Nah, oke, untuk tidak berlama-lama, saya akan share dari materi yang akan kita pelajari hari ini.
Nah, ini adalah RPS kita sepanjang 1 semester ini. Nah, ini RPS-nya. Nah, ini kan yang teori-teorinya apa konsep apa CPL dan sebagainya kita bisa lewati aja. Termasuk ini, apa ini teorinya apa aja menjadi dasar, teori legitimasi stakeholder, ISO 14000, ISO 16000, bahkan ada yang nanti ISO 26000, ISO 51000 yang baru-baru, tapi yang saya masukkan sampai ISO 26000 yang masih sudah wajib, yang voluntary tidak. Terus kemudian ini yang kita pelajari sepanjang 1 semester ini. Jadi nanti minggu pertama besok, ya kalau ini kan sebelumnya kan ketua kelasnya, ini aja deh, saya tunjuk Christopher aja ya sebagai ketua kelas yang nanti bukan hanya membantu saya menyiapkan kelas, tapi juga mengkompilasi semua pekerjaan dari teman-temannya, baik itu untuk materi presentasi, revisian presentasi dan project artikelnya, tapi paling tidak di awal ke saya, ya itu nanti ya kompilasi di akhir, diserahkan di akhir setelah UAS. Jadi Anda punya waktu cukup panjang. Sedangkan untuk mereka yang penyaji, presenter itu wajib menyerahkannya 1 hari sebelum presentasi dilakukan. Nah, ini pengantar tentang akuntansi keberlanjutan. Definisinya apa, sejarah perkembangannya bagaimana, rangka konseptualnya seperti apa, standar yang dipakai itu seperti apa, peta jalannya seperti apa. Nah, ini yang semester kemarin sebenarnya terbagi dari 2 ya, saya gabungkan jadi 1 karena materinya sekarang jauh lebih luas dan lebih banyak. Nah, kemudian yang kedua ini juga dulu 3, bahkan saya bagi 3 presentasi, tapi sekarang jadi 1, prinsip dan dasar teoretis akuntansi keberlanjutan. Karena apa? Karena nanti isinya lebih panjang yang di belakang. Jadi ya ini terkait teori-teori yang dipakai, jadi seperti apa, ini nanti penyaji yang kedua. Entah siapa yang mau jadi penyaji pertama, apakah Amanda ataukah Christopher. Nah, 3 orang sih nggak sulit ya membaginya. Terus kemudian yang kedua ini adalah prinsip dan dasar teoritis akuntansi keberlanjutan. Ini ada teori-teorinya, ada teori keberlanjutan, ada teori legitimasi, teori pemangku kepentingan, triple bottom line, dan GRI, bentuk laporannya, konsep IRG, dan peta jalannya. Oh, ada satu lagi, ini teori yang perlu saya tambahkan, karena penting ini ya, untuk menjadi dasar bagi yang lainnya. Teori donat, Docnaut teori. Teori donat. Donat ini yang menjadi dasar dari corporate reporting, jadi agak ya memang lucu namanya. Kok teori donat? Iya, karena bentuknya seperti donat. Termasuk nanti semuanya pakai logikanya donat. Itu yang menjadi dasar bagi penyaji yang kedua. Dan kemudian bagaimana peta jalannya, perkembangan teorinya dari awal-awal mula itu sampai kemudian muncul sekarang. Nah, kemudian penyaji yang ketiga itu akan menyajikan tentang pelaporan dan laporan keuangan berkelanjutan, GRI dan ISG. Jadi ini yang materi-materi yang kemarin, materi-materi yang semester kemarin itu dari seluruh materi yang ada itu yang kepake sekitar 80% untuk sekarang. Tapi kepakainya cuma di 3 pertemuan awal. Kenapa? Ini dasar dari akuntansi keberlanjutan yang terkini. Nah, ini ada konsep dasar akuntansi berkelanjutan atau GRI, komponennya apa aja,
bagaimana pelaporan berkelanjutannya, terus kemudian laporan keuangannya kayak apa, analisisnya kayak apa, baik akuntansi keberlanjutan maupun akuntansi terintegrasi atau akuntansi terpadu. Nah, itu penyaji ketiga. Nah, yang minggu kelima, ya kalau ada orang baru, semoga saja ada orang baru, bisa presentasi juga mereka nanti ya. Kalau yang ke ini, yang minggu ke ini berarti masuk ke minggu kelima atau yang minggu kelima ini ya terpaksa kalau tidak ada tambahan personil ya saya sendiri yang akan mempresentasikan tentang ini semuanya pakai IFRS S1 dan S2. Nah ini apa itu pendapatan keberlanjutan? Ini nggak ada materi ini di minggu di semester kemarin. Ada pendapatan keberlanjutan, konsep dasarnya, konsep biayanya, bagaimana mengukurnya, jadi ada pengukuran, pengakuan, pengungkapan, dan kemudian pelaporan dan pengungkapan. Jadi kan 4 ya akuntansi itu. Nah ini yang menjadi, kemudian kayak apa sih mengakui pendapatan, kayak apa sih mengakui biaya dan sebagainya. Sebenarnya relatif sama dengan akuntansi, karena bahwa kemudian ya dia harus diukur, dia diakui, terus kemudian dia dilaporkan dan dia diungkapkan dan dilaporkan. Kan sama tahapannya dengan akuntansi pada umumnya, tetapi dengan perspektif sustainability. Perspektif keberlanjutan menggunakan S1 dan S2 tadi, IFRS S1 dan S2. Hampir sama, tapi bukan dengan cara memikirkan bagaimana mendapatkan pendapatan bisnis saja, tapi pendapatan yang juga memperhatikan tata kelola, memperhatikan resiko, memperhatikan sosial, memperhatikan kelangsungan lingkungan, dan memperhatikan juga bagaimana perusahaan itu harus berkelanjutan. Artinya going concern, tidak boleh, ya kan perusahaan itu kan bukan untuk diciptakan 1 tahun, 2 tahun untuk bangkrut kan, enggak. Itu kayak begitu. Nah, kemudian selanjutnya adalah akuntansi sumber daya manusia berkelanjutan berbasis modal intelektual. Itu kayak apa? Apa itu, kemudian konsep akuntansi keberlanjutannya, bagaimana melakukan pengukuran dan pengakuan. Jadi semuanya pengukuran pengakuan, bagaimana terus kemudian untuk laporannya, laporan dan pengungkapannya untuk berbasis akuntansi SDM berbasis intelektual kapital. Kayak apa? Terus bagaimana namanya pengaruh akuntansi itu terhadap kinerja perusahaan. Bagaimana contoh-contohnya. Nah ini ya kembali ke saya lagi ya. Yang atas tadi ada contohnya. Oh ada ya, contohnya semua ada. Nah kebetulan kok ya 3 ini awal-awal, jadi yang belakang-belakang ini relatif bersama. Relatif saya yang akan menyampaikan dan kemudian menjadi kekuatan. Nah, ini kemudian setelah itu bagaimana akuntansi lingkungan dan akuntansi lingkungan berkelanjutan berbasis EMA dan ISO 14000. Nah, ini sebenarnya relatif sama dengan yang materi yang sebelumnya. Jadi materi pada semester kemarin. Jadi bagaimana ngomongin EMA dan ISO 14000. Bagaimana mengungkapkan, kalau dulu kan seakan-akan terpisah, sekarang semuanya gabung jadi satu secara internasional, termasuk bagaimana mengukur akuntansi lingkungan. Akuntansi sosial 26.000, ya ISO-nya sama, tapi kemudian ditambah dengan yang namanya SROI, Sustainable Social Return on Investment. Bagaimana kemudian itu SROI, bahwa kemudian ISO 26000 dulu itu sifatnya sukarela, sekarang sudah ya kalau pingin CSR-mu bagus, salah satu bentuknya adalah CSR-nya bagus. Kalau yang EMA itu urusannya dengan Corporate Environmental Responsibility, CER-nya. Kalau ini
CSR-nya bagus, harus menggunakan 26.000 dan menghitung dampaknya dengan yang namanya SROI. Nah, ini menjadi sesuatu yang ISO 26.000-nya lama tapi SROI-nya baru, yang ini kemudian menjadi dasar dari pembelajaran. Jadi tetap aja konsepnya, pengukuran dan pengakuan, terus kemudian pengungkapan dan pelaporan, cuma itu aja yang jadi dasarnya serta contohnya. Nah, karena banyak lebih contoh, makanya ini akan saya handle sendiri. Atau kalau enggak, ya karena mau nggak mau ya, nggak ada orang ya sudah, saya handle sendiri. Terus kemudian minggu ke-9 kita akan kemudian ngomongin pengakuan dan pelaporan akuntansi emisi karbon atau ERK, efek rumah kaca, atau dalam bahasa Inggrisnya itu GHG accounting ya, green gas atau ya green gas house atau gas house, green gas house, greenhouse gas ya. Bagaimana akuntansinya? Nah, itu bagaimana kemudian emisinya, emisi karbonnya, terus kemudian bagaimana kita mengukur, terus kemudian mengakui, bagaimana kemudian mengungkapkan, melaporkan, kemudian regulasinya seperti apa. Karena kan sekarang kan semua negara itu emisi karbon sampai tahun 2030 itu sekian, tidak boleh lebih dari 2 derajat Celcius, bla 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 bla. Itu bagaimana kemudian diatur supaya bumi ini tetap nyaman untuk ditinggali, karena lama-kelamaan kalau karbon itu tinggi, maka juga akan terjadi pemanasan global. Pemanasan global akan menjadikan krisis iklim, berubah iklim itu. Nah, ini yang kemudian jadi pembahasan selanjutnya. Terus akuntansi energi dan air. Terus kenapa? Ya dibedakan bagaimana kita ngukur energi atau melaporkan laporan akuntansi terkait dengan energi. Bagaimana laporan akuntansi terkait dengan air. Itu bagaimana kemudian kita melakukan efisiensi, kebijakan dan regulasi apa yang mengatur semuanya, termasuk peraturan-peraturan pemerintah, kemudian contoh laporannya seperti apa, itu nanti yang akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Nah, ini belum nggak ada pertemuan sebelumnya. Terus kemudian akuntansi untuk limbah dan daur ulang, tuh kan ada ngurusin limbah daur ulang. Bagaimana tentang biaya lingkungan, ekoefisiensi itu apa dalam pengelolaan limbah, terus bagaimana akuntansinya untuk limbah dan daur ulang, contoh laporannya seperti apa. Nah, ini sudah jadi wajib, termasuk gerakan-gerakan seperti bank sampah, terus kemudian 3R yang sekarang ditingkatkan menjadi 5R, bahkan menjadi 7R gitu ya. Itu menjadi sesuatu yang wajib diperhatikan gitu. Terus kemudian ke-12, minggu 12 kita belajar tentang akuntansi biodiversitas. Bagaimana keanekaragaman hayati itu harus bisa dilaporkan. Bagaimana melakukan pengenalan biodiversitas. Terus regulasinya seperti apa? Bagaimana mengukur? Nah, mengukur ini seperti apa? Oh, contohnya bagaimana kita melakukan UNVEG, analisis vegetasi. Waduh Pak, kok ngomongnya dekat-dekat seperti orang biologi, ya mau nggak mau. Terus bagaimana dampak seperti tadi karbon itu, bahwa sekarang kan ada perdagangan karbon yang bisa kemudian jadi sebuah perdagangan internasional. Kita nanem, itu karbonnya bisa dibeli. Nah, ini kan biodiversitas, kan keanekaragaman hayati, hilangnya satu spesies itu bisa berpengaruh banyak. Contohnya badak putih Afrika itu yang sudah tidak ada, yang sudah punah sekitar 2 tahun yang lalu itu mati, ya sudah nggak bisa, mau dari mana lagi. Kita belum punya teknologi untuk menghidupkan yang mati atau kemudian paling tidak melakukan cloning. Karena cloningnya mau nggak mau ditaruh di embrio mana, karena ini kan badak putih sudah yang terakhir, jantan lagi gitu kan,
yang kemarin meninggal itu. Nah, kita kan juga terancam itu biodiversitas karena adanya juga alih fungsi. Contohnya orangutan itu di dunia ini kan cuma ada 3 jenis. Orangutan Kalimantan yang adanya di 2 negara, Indonesia, Kalimantan bagian Indonesia, dan kemudian Kalimantan yang bagian sisi Malaysia, yang paling banyak di Indonesia. Terus ini apa yang ada di Sumatera agak kecil, rambutnya tidak terlalu panjang, tapi ada di 2 tempat. Ternyata ada yang di Sumatera, yang di sekitar Medan dengan yang Tapanuli itu beda. Yang satunya ada di daerah Aceh sampai ke dekat-dekat Sumatera Utara. Yang satu lagi Tapanuli yang memang dari Sumatera Utara, itu beda. Itu lebih kecil lagi, warnanya lebih cerah. Itu kalau hilang, kalau mati satu, berapa kerugiannya bagi dunia secara keseluruhan. Kalau kemudian mereka ditangkap, berapa biaya, bukan biaya pemeliharaannya, tapi berapa biaya kemudian merehabilitasi mereka untuk kemudian menjadi liar lagi, atau mereka menjadi naluri ke hutan lagi. Itu kan juga mahal. Kita harimau berapa banyak yang sudah hilang di Indonesia ini. Baru Bengal masih ada ya, karena tapi kalau Bengal, India, terus kemudian mana yang Siberia itu masih ada yang gede-gede, tapi yang kecil-kecil di Indonesia kan sudah pada punah. Yang di Bali sudah punah, harimau Bali, tahu abad ke-18-an, abad ke-18-19, masuk abad ke 2000 tahun 1976 itu sudah dinyatakan punah untuk harimau Jawa. Nah, sekarang kan kita yang tersisa cuma harimau Sumatera. Nah, ini sudah tinggal sekitar 1000 sampai 2000 saja. Ini kalau hilang bagaimana? Kalau sampai meninggal, kalau kemudian habis. Terus kemudian hutan dihabisi, terus kemudian diganti ditanam sawit. Katanya untuk energi terbarukan. Nah, kayak begitu ada banyak. Kita kehilangan banyak biodiversitas. Bagaimana kemudian akuntansi namanya Partnership for Biodiversity Accounting Financials. Nah, ini juga kemudian masih jadi bahasan tersendiri, jadi pengantar, tapi nantinya kemudian di bab selanjutnya ini menjadi bahasan tersendiri, bahasan khusus. Nah, ini kemudian bagaimana dengan akuntansi risiko dan peluang keberlanjutan. Ya, risiko tentang kehilangan, risiko tentang alih fungsi, dan kemudian hal yang lain. Nah, ini resikonya kayak apa? Peluangnya bagaimana kita melakukan melakukan usaha-usaha pelestarian itu seperti apa? Gitu. Kemudian pada pertemuan selanjutnya ke-14 itu audit and assurance, audit dan asuransi. Ya, bahasa Indonesianya asuransi. Kalau pakai assurance in Inggris ini harus pakai bahasa Inggris, saya pakai bahasa Indonesia aja ya. Audit and assurance, tapi kalau ini audit dan assurance untuk dalam akuntansi keberlanjutan. Bagaimana standar auditnya, ada enggak? Bagaimana cara melakukan auditnya, kayak apa? Nah, ini harus dipelajari khusus. Berarti apa? Ya, ini menjadi membuka peluang bagi mereka yang punya sertifikasi, certified CSIA, Sustainable Accounting, itu bisa kemudian punya kewajiban untuk melakukan audit dan assurance untuk perusahaan-perusahaan yang memang membutuhkan, terutama perusahaan-perusahaan yang menggunakan asas keberlanjutan, atau perusahaan-perusahaan yang memang diwajibkan karena dia punya resiko-resiko terhadap keberlanjutan. Contohnya perusahaan tambang, perusahaan perusahaan kehutanan dan sebagainya, itu kayak apa assurance auditnya. Terus ke-15 itu peran pemangku kepentingan, etika, profesionalisme dalam akuntansi keberlanjutan. Kayak apa ini?
Etikanya seperti apa, peran dari para pemangku kepentingan, yang biasanya pemangku kepentingan itu ada 6 itu ya, yang selama ini ya, atau yang disebut dengan hexahelix itu ya, ada akademisi, ada pemerintah, pemerintah, C itu community, komunitas, masyarakat, kemudian ada media massa, ada kemudian peran dari bisnis itu seperti apa, gitu kayak begitu. Terus peran dari NGO atau developmentalis itu nanti seperti apa, nanti akan dijelaskan oleh ya saya ya, bagian saya ini. Nah, itu kira-kira ada 6 pembahasan dalam perkuliahan kita. Sorry, bukan 16 ya. Dikurangi dengan UAS, dikurangi dengan hari ini RPS, itu cuma 14 materi. Nah, ini semuanya sudah saya tuliskan buku ajarnya. Saya tinggal menunggu SK dari Pak Renald untuk penerbitan buku ajar ini. Paling tidak kan saya sudah buat dan saya sudah kirimkan, saya masukkan ke Teams. Anda tinggal Anda nanti kemudian kalau ingin lihat materinya dari mana, Anda bisa dari Teams, buka materi dari Teams. Nah, itu ini CPM, CPMK itu pembelajaran. Nah, kalau penilaiannya saya berbasis dari ini, yang karena saya menggunakan modul 2, jadi ada tugas yang harian, ada UTS, UAS, dan ada project. Nah, kemudian untuk lebih mempermudah, ya udah, yang mereka yang presentasi punya aktivitas kelas pasti akan saya nilai langsung masuk untuk aktivitasnya yang presentasi. Yang nanya dapat penilaian keaktifan kelas. Terus kemudian presentasinya yang dilakukan baik itu makalah maupun PPT itu menjadi dasar dari pembuatan penilaian saya di UTS. Ya minimal berarti kalau presentasi itu berarti dapat 25%. Dari mana? Dari keaktifan kelas dan dari UTS-nya. Nah, sedangkan penilaian UAS yang 25% selanjutnya diambil dari mana? Dari revisian makalah dan materi presentasi kelompok ya. Ini padahal nggak ada kelompok ya. Saya pikir waktu saya siapkan ini RPS ini bisa saja ada kelompoknya, ternyata 3 orang. Nah, ini kemudian ada materi yang revisiannya setelah saya kasih masukan, diperbaiki, dikumpulkan kepada ketua kelas, pada Christopher, dan kemudian dikumpulkan kepada saya, itu menjadi menjadi penilaian UAS. Kemudian penilaian project itu apa? Artikel. Nah, artikel ini berarti apa ya? Artikel untuk publikasi yang layak publikasi. Yang saya tahu ini kan yang Christopher ini yang lumayan ya, semester kemarin kan mendapatkan dua penghargaan untuk apa ya, kemarin satu pajak ya, yang satu itu kalau nggak salah akuntansi keberlanjutan juga ya Christopher ya. Apa Pak? Yang kemarin kamu dapat penghargaan itu? Itu satu DJP Pak. Apa? Iya, yang satu pajak toh, DJP. DJP pajak, yang satunya yang desain itu Pak. Desain untuk akuntansi keberlanjutan ya? Bukan Pak, di luar materi akuntansi. Oh, di luar akuntansi. Saya pikir yang akuntansi keberlanjutan, karena sempat ngobrol loh kamu dengan saya. Saya pikir buat desain itu. Gak apa-apa, tapi kan punya pengalaman untuk melakukan publikasi. Artinya ya bisa saja. Kemudian artikelnya dari yang dibuat oleh si Christopher itu layak untuk dipublikasi di luar. Ya lumayan lah dapat. Kalau sudah terpublikasi, otomatis saya tutup mata langsung saya kasih A gitu ya. Untuk mata kuliah ini. Dan untuk belajar ya, karena nanti tugas akhir kita kan pasti akan membuat juga
tugas akhirnya, skripsinya yang relatif sama dengan makalah, terus kemudian pasti artikelnya buat. Jadi 2 itu pastilah dibuat. Nah, kemudian kalau makalahnya Anda sudah paham ya, pasti ada 5 bab, terus kemudian urusannya dengan dengan isiannya juga 5 bab. Bab 1 itu pendahuluan, landasan teori, studi kasus, pembahasan, dan penutup. Nah, kemudian ya berarti kalau sama seperti yang saya jelaskan sebelumnya, fokusnya di mana? Kalau isi dari makalah. Makalah itu adalah memaparkan sebanyak-banyaknya, baik itu dari pendahuluan dan landasan teori. Pendahuluan isinya apa? Fenomena. Fenomena dari kondisi nyata di luar dan bagaimana kesenjangan terjadi. Oh, ada. Contohnya apa? Contohnya teorinya seperti ini. Bagaimana realitasnya, realisasinya kayak apa? Itu adalah gap fenomena. Ada gap yang lain. Loh, teori ini mengatakan seperti ini, kemudian teori ini seperti ini, seperti ini, seperti ini, berkembang menjadi sesuatu teori yang baru. Itu adalah gap teori. Theoretical gap. Ada juga tentang, loh, kan kebijakannya seperti ini, aturannya seperti ini. Lah kok nyatanya, praktiknya berbeda. Nah, kalau itu namanya practical gap. Jadi ada perbedaan antara kondisi ideal dan kondisi tidak ideal, berbeda. Itu adalah gap. Nah, kemudian yang kedua adalah landasan teori. Oh, ceritakan seluas-luasnya. Dari teori yang pertama kali keluar sampai kemudian kepada yang terakhir. Sehingga kemudian jadi tahu kita itu peta jalannya ternyata kayak begini toh teori ini. Berkembangnya seperti ini. Ya, Nah, kemudian yang ketiga itu adalah studi kasus. Setelah ada buat teorinya, semuanya sampai keluar hipotesisnya atau proposisinya, nah studi kasusnya. Studi kasusnya dari mana? Loh, Pak, standarnya kayak begini. Tapi kok bagaimana pelaksanaannya? Pak, standarnya katanya wajib, tapi kenapa kemudian Indonesia banyak yang tidak taat? Ya, kita ambil contoh-contoh kasus dari keberlanjutan. Pak, kan lucu, yang lain katanya kita itu menjaga biodiversitas. Kok jadi food estate? Kok jadi alih fungsi lahan dari hutan menjadi kebun singkong? Taman nasional aja, kemudian ada begitu luas Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, itu ternyata kemudian ada kebun ganja yang begitu luas. Ada apa ini? Nah, kayak begitu. Itu bisa dijadikan contoh kasus tentang keanekaragaman hayati yang kemudian dijadikan alat untuk mencari keuntungan oleh sebagian orang. Dibahas. Oh, ini melanggar aturan ini, melanggar teori ini ternyata bla bla bla, itu di pembahasan. Jadi seluas-luasnya, sebebas-bebasnya. Kemudian penutupnya isinya simpulan, keterbatasan dan saran, baru daftar pusaka. Nah, bedanya dengan artikel apa loh? Kalau artikel kok cuma 3, Pak? Iya, artikel cukup itu ya, judul, penulis, nggak perlu cover, langsung aja judulnya, terus penulisnya siapa, abstraknya pasti, itu bisa aja dalam 1 halaman, baru kemudian masuk, kemudian pendahuluan. Nah, pendahuluan itu apa? Semua yang tadi ditulis itu, latar belakang, landasan teori, studi kasus, yang panjang-panjang itu, ternyata dibuat 1, jadi pendahuluan. Nah, pendahuluan pasti kan nggak banyak-banyak, kira-kira kurang lebih ya 1/4 saja dari panjang tulisan. Sedangkan analisis dan opininya, hasil pemikiran Anda, itu yang panjang. Bahkan lebih panjang dari makalah bisa jadi, karena apa? Lebih tajam. Mungkin separuh halaman, 50%, bukan separuh halaman ya, 50% dari struktur itu masuk jadi pembahasan. Penutup ya mungkin 10%, sisa-sisanya di data pusaka, di judul dan sebagainya. Sehingga kalau boleh saya katakan secara kuantitatif, yang namanya makalah ya kisaran kurang lebih 50 halaman lah. Sedangkan kemudian kalau
artikel. Ya, di bawah 50 halaman kan makalah, nggak keren banget kalau di bawah 50 halaman, kisaran 50, bahkan kalau sampai 100 ya boleh. Tapi kalau kemudian artikel ya 10 sampai 20. Loh, Pak, kalau kemudian artikel itu di bawah 10 halaman, nah itu nanti jadinya isi. Pak, kalau artikelnya itu 25 halaman, itu sudah calon makalah. Jadi jadi ya seputaran 10 sampai 20. Nah, itu dikompilasi oleh ketua kelas, nanti dikumpulkan ke saya pada akhir perkuliahan. Kalau ini karena 3 orang, mau dikumpulkan segera juga boleh, silakan. Nah, Pak, nulis 20 kan nggak gampang, Pak, kan panjang, saya masih satu sendirian. Bukan sendirian, jomblo ya. Tapi kan saya ngerjakannya sendirian. Nah, ini saya bantu alatnya. Bagaimana kita menggunakan AI kan? Oleh Pak Dekan kan kita diperkenankan menggunakan AI. Era sekarang nggak pakai AI kan terlambat. Ya, contohnya salah satunya menggunakan AI di sini saya pakai. Ya, Anda lihat di add-in saya ini ada ini. Ada ChatGPT, ada GPT for Excel. Nah, ini. Tapi saya tidak menggunakan ini karena ini alatnya cuma sederhana, karena kalau dikeluar saya buat contohnya ChatGPT paling-paling cuma keluarnya 1 paragraf. Nah, contohnya bagaimana, Pak? Nanti kan jadi panjang, saya harus menentukan online dulu begini-begini. Nah, kalau ingin lebih tahu, nanti saya bantu, ini bagaimana kita memanfaatkan menggunakan alat yang lebih canggih. Kebetulan saya biasa menggunakan Cloud AI. Ya, Cloud AI ini, Pak, bolehkah saya pakai DeepSeek? Boleh. Pak, bolehkah saya pakai ChatGPT 4.0, ChatGPT Pro? Boleh. Tapi setahu saya, sepemahaman saya, itu yang paling bagus kalau kita menggunakan untuk kepentingan akademik itu menggunakan Cloud AI. Saya contohkan aja ya. Ini contohnya, membuat 50 halaman nggak sulit, apalagi cuma 10-20 halaman, lebih nggak sulit lagi. Saya contohkan bagaimana kemudian kita membuat ini. Jadi kemudian tulis aja di sini, katakanlah buatkan gitu ya, katanya biar sopan kan. Buatlah makalah, kan jelas kita harus dituliskan makalah tentang atau makalah akuntansi keberlanjutan. Ya, kalau mau ditulis lengkap bla bla bla, Anda kalau yang berbayar bolehlah, tapi kalau yang gratis seperti ini promptnya cukup maksimal 3 gitulah, jangan banyak-banyak, nanti malah macet. Contohnya kayak begini. Udah, tinggal Anda klik, maka dia yang akan memikirkan. Karena apa? AI seperti ini, machine learning, dia mengumpulkan dari banyak materi, banyak referensi yang kemudian akan dituliskan. Nah, ini. Buatlah, saya akan membantu Anda. Wih, kan bagus kan? Nah, di sini akuntansi keberlanjutan. Peran strategis dalam pembangunan berkelanjutan. Tuh kan, sampai subjudulnya itu muncul. Nah, ini ada kerangka teoretisnya, ada GRI, ada SSAB, dan sebagainya. Nah, kayak begini. Waduh, Pak, kok nggak panjang, Pak? Ya, kalau mau panjang, ya promnya dibanyakin. Nah, kalau ini kan gampang sebenarnya, kemudian seperti apa sih? Nah, kemudian kita tinggal masukkan aja ke ini, ke Anda copy, Anda save, Anda kemudian masukkan ke Word, MS Word. Nah, ini kan yang ini tadi referensi ya, ini Ctrl N aja, saya buat Ctrl S.
N yang baru. Kok nggak keluar-keluar ini yang baru. Nah, kita tinggal copy aja ke sini, Ctrl V. Oh Pak, cuma sedikit Pak, nggak sampai caranya sampai 50 halaman bagaimana ya, ditata ulang kan, kemudian Anda tinggal menata kan. Nah, yang pertama kali yang Anda bisa lakukan adalah kemudian menatanya dari layout, karena kalau dari layout kan jelas makalah Anda baca panduannya itu ukurannya pasti ada 4:3:3. 4 di sisi kiri, 3:3 itu atas, tengah, atas, kanan, bawah. Nah, kalau pakai begini kan pakai ini. Tuh kan, sudah agak panjang, 4 halaman. Nah, kemudian Pak, kok akan harus ada cover? Ya iyalah, ini katakanlah kita rubah. Aja kan di sini kan, ini kan Anda tulis, ini kan masih kemudian, Pak kan enggak, kan ini kan harusnya kan ada logonya kampus loh, kan ya nggak apa-apa logonya UMC. Kemudian kan di bawahnya ini kan, selain itu kan pasti ada, di bawahnya logo ada nama Anda. Oh ya, ini saya buat di sini, nyamping supaya mudah, ada NIM. Kemudian yang di bawah sendiri kan di sini ada program studi Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Terus di bawahnya dituliskan kemudian Universitas Majong. Bawahnya lagi kan kita bisa, kalau saya lebih suka mengaku memang asli di kabupaten, tepatnya ini di kabupaten kok. Tahunnya 2025. Tuh kan. Ini sudah berapa halaman sendiri, ini sudah beda lagi nambah halaman. Oke, di sini apa Pak? Abstrak kan di tengah-tengah Pak. Iya kan, di sini kan kemudian kita kemudian masukkan kata pengantar. Oh, kata pengantar ini kan bla bla bla, terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa gitu kan. Nanti kepada orang tua dan sebagainya. Nah, ini kan beda lagi. Katakanlah kemudian ini pasti halamannya berbeda. Ditambahkan di Pak, isi, iya masukkan. Daftar isi kan halaman tersendiri kan. Isi, setelah daftar isi kan ada daftar gambar atau daftar tabel dulu, nggak apa-apa, terserah mau daftar tabel mau daftar gambar. Daftar tabel, isinya tabelnya apa aja ya, nanti tinggal kemudian di punya Anda. Nah, kemudian setelah itu kan daftar gambar. Terus kan kemudian ada daftar rumus. Masuk ke abstrak ya. Abstrak ini kan bahasa Indonesia. Yang ini kan ada yang kurang kan. Abstrak itu harus ada yang namanya kata-kata kunci.
Minimal 3 kata-kata kunci. Loh Pak, bahasa Inggrisnya? Ya iyalah. Kemudian di sini kan abstract. Inggris kan soalnya. Abstract dan keywordnya. Keywords kan kata-kata kunci kan lebih dari satu. Tuh kan pendahuluan ini sudah masuk ke halaman yang ke 9. Nah ini kan pendahuluan ini kan bab 1 ini. Bab 1 katakanlah bab 1. Terus kemudian latar belakang ini kan adalah 1.1. Latar belakang ini masih terlalu pendek, ini masih bisa diteruskan. Rumusan masalah sebenarnya makalah nggak terlalu penting, tapi kalau ini bisa dimasukkan sih, tapi kalau mau ya nggak apa-apa. Tapi sebaiknya tidak ya, tapi pada tujuan penulisan makalah. Ini kan bukan hanya tujuan penulisan makalah, kan ini ada, kalau ini kan biasanya kan menjadi 1.2. Ini aja kan, nah ini kan harus 2 spasi. Terus setelah ini kan kemudian masuk ke yang namanya 1.3. Manfaat penulisan makalah. 1.3.1 ini ada manfaat teoretis. 1.3.2 manfaat praktis. Nanti kan bisa kita perpanjang ini kan. Nah, kalau kasih titik-titik, wah ini nanti Pak saya akan cari Pak. Nanti isinya saya lengkapi. Oke. Kemudian kalau ini kan bab yang lain lagi. Ini landasan teoretis itu kan adalah bab 2. Titik 1 konsep akuntansi keberlanjutan. Angka teoretisnya 2.2. Ini kan sudah beda lagi. Nanti seperti apa kita balik lagi, kita perlengkapi. Nah, rangka teoretisnya ini kan ada 3 teori. Nah, ini kan kemudian ini menjadi katakanlah metodologi 2.3. Kebetulan kan kita tidak pakai metodologi penelitian karena makalah kok jadinya penelitian ya. Tapi lebih kepada katakanlah atau studi kasus. Bukan atau ya, kita pakai dan aja lah. Ini kan studi 3 ya.
studi kasus dan metodologi penelitian. Ya, kita biarkan aja, nanti kita isi ya. Ini berarti kalau kita awali di sini kan kok keluarnya jadi 4. Ini kan nanti di 3.2, katakanlah 3.2, karena 3.1-nya adalah 3.1. Nah, kan ini masih panjang ini nanti. Kita tinggal mau otak-atik. Ini bisa saja menjadi 3.3. Pembahasan ini kita kasih karena ini adalah bab 4. Implementasi akuntansinya nggak apa-apa deh, bahwa kemudian ini pembahasan ini berarti 4.1 hasil dan implementasi. Masih belum ini kan, karena apa? Belum dibahas ini kan. Ini kalau kemudian kita mau pisahkan lagi, katakanlah 4.2 pembahasan, 4.3 itu setelah pembahasan kan implikasi hasil penelitian, implikasi kasus, implikasi studi kasus, implikasi kasus. Ada 4.3.1, ini kan implikasi teoretis. Ini kan 4.3.2 implikasi ini. Nanti kita akan isi kayak apa, itu kan kita bisa lanjutkan tanya di ChatGPT supaya lebih mendalam. Ini saya memberikan contoh aja, begitu cepatnya dan begitu mudahnya Anda membuat makalah, artikel dengan ChatGPT. Tapi ingat ya, etikanya. Anda harus juga paham bagaimana alurnya. Jangan sampai alurnya itu mengulang-ulang atau meloncat-loncat. Anda juga harus etika mengakui siapa sumbernya, penulis Anda. Sumber tulisan Anda. Nah, kayak begini. Ini kan masuk 5.1 ini kan penutup. Ini kan penutup. Terakhir toh, penutup. Adalah 5.1. Ini adalah 5.1. Rekomendasi atau saran ini adalah 5.2. Terus kemudian daftar pusaka ini belum ada, ini adalah tersendiri. Nanti kita bisa mintakan ke ChatGPT. Terus kemudian ini kan lampiran-lampiran. Ini
juga kan sebenarnya, oh contoh kerangka pelaporan. Nah ini kan lampiran 1. Kasus implementasi ini kan lampiran 2. Oh ini aja sudah 16 halaman loh. Nah kalau kemudian diisi lagi dari atas lah, nggak apa-apa wis. Wah ini kan yang paling jelas ini kan, nah ini kayak ini kan kerangka dasar, ini kan bisa dikembangkan. Ini kan GRI, ini ya beda sendiri lagi ini nanti. Sustainability Accounting Standard Board itu kan kita bahas lagi nanti. Integrated Reporting atau IR ini sendiri lagi nanti. Nah kalau mau kita buat gini kan panjang nanti sebenarnya. Teori akuntansi keberlanjutan didefinisikan bla bla bla. Teori tadi kan sudah saya jelaskan kan. Ini konsepnya. Rangka teorinya kan nggak hanya ini. Ternyata kan ini ada teori yang lain. Katakanlah ini kan beberapa rangka teoretis. Kalau kemudian langsung 3 di bawahnya. Katakanlah kalau kemudian kita titik 2.3, kemudian kan gitu ada teori dasar. Ini kan tadi kan ada 2 kontrol B 2. Karena tadi kan ada teori keberlanjutan. Kemudian ada 2.3 walah 2.3 wah ada tadi teori legitimasi. Ini belum dijelaskan satu-satu loh, sudah segini ya. Ininya legitimasi. 2.3.3 teori pemangku kepentingan. Titik 4 konsep level bottom line. Titik 5 konsep ESG. Tulis satu persatu ini kan Bapak cuma sedikit. Oh nanti belum. Nah coba kalau ini Anda masukkan satu persatu, saya kasih contoh ya, langsung saya ke atas. Oke, katakanlah dari sini. Wah ini kan kayaknya nggak lengkap Pak teorinya, karena Anda bisa mengambil dari teori yang lain, dan kemudian kalau ingin ngambil teori yang lebih yang lain, katakanlah nggak pakai cloud, Anda bisa menggunakan alat yang lain. Alatnya di sini bisa menggunakan, Pak, kalau pakai yang lain, alat yang lain, bisa pakai Google. Katakanlah pakai Google, karena Google itu gabungan dengan Gemini dan ChatGPT. Pakai Google aja di sini.
Di sini kan yang kita belum tadi kan, kita belum tahu tentang, oke, kita akan tulis di sini. Definisi, nggak mau muncul. Akuntansi keberlanjutan adalah, biar dia mikir. Nah, kalau seperti ini kan kring definisi. Nah, terus bagaimana Pak? Ya tinggal kemudian diklik sini. Aduh, kok nggak muncul ya. Nah, ini kan sudah sampai muncul di sini. Kita masukkan aja di sini. Akuntansi keberlanjutan adalah praktik. Nah, ini kan bisa kita, kok nggak mau saya ini. Nah, Ctrl C, kita masukkan ke Word. Di sini tuh kan sudah masuk, jadi tambah 17 halaman. Pak, saya tambahkan Pak, nggak menarik kalau kayak begini saja. Saya ingin tambahkan gambar, boleh, karena ya anak sekarang ya kalau nggak ada gambarnya kan nggak enak. Gambar apa tuh, ilustrasi akuntansi keberlanjutan. Ini yang kita etikanya itu sumbernya tetap harus dicantumkan ya, jangan sampai salah. Mana boleh, namanya makalah kan bebas. Terus kemudian yang saya masukkan di sini apa? Oh ya nggak apa-apa, kan gampang aja. Kalau gambar itu kan Anda masuk ke Google sini, kan ada banyak gambar-gambar ilustrasi yang ada di Google. Kalau pakai yang lain jarang ya. Nah ini gambar, udah tinggal diklik. Nah, gambarnya apa? Wah, ini akuntansi keberlanjutan. Mana ya kira-kira yang cocok ini? Gambar apa yang saya masukkan? Fokus akuntansi keberlanjutan. Ini apa ini Pak? Kok kayaknya gambarnya bagus. Ya. Kok lama? Nah, kok lama ini aja lah. Ini kan udah muncul. Oh, ini toh namanya rangka akuntansi berkelanjutan, bla 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 bla. Tinggal kemudian di copy. Kan kita lihat aja di sini. Ini punyanya siapa ya? Anda bisa masuk ke artikelnya sana. Kalau ingin lebih cepat, nggak mau masukkan artikel, kan Anda dapatnya dari Google, ya harus diakui. Kemudian apa Pak? Ya udah masukin aja di sini. Jadi nanti masuk di gambar 1. Ini sumbernya dari mana? Kalau mau lebih detail lagi, mau lebih jujur, kita akui langsung ambil dari, kita klik di akuntansinya, akuntansi apa di gambar ini nanti, karena kan pasti akan tersambung ke makalah yang lain. Tapi kalau nggak nemu, ya sudah pakai aja. Akuin ini semuanya Anda ambil dari Google.
sepanjang berapa ya, kemudian tahun berapa ya, karena Anda ngopinya tahun ini ya tahun ini, supaya Anda memang jujur, oh saya dapatnya gambarnya tahun ini. Nah, ini kayak begini. Ini sudah jadi berapa? 18 halaman. Nah, ini loh, manfaat teoretisnya belum Anda jelaskan. Kalau pengen ya sudah, Anda buka aja. Dari punyanya balik lagi ke, ini bab 1 loh, masih bisa panjang ya. Kemudian kita masuk ke, tetap aja ke sini. Ini kan untuk kayak begini, Pak, terus nambahkan di cloud bisa? Bisa. Karena kemudian di cloud Anda tinggal tambahkan bahkan manfaat teoretis dan manfaat praktis. Oke, Anda mau enter, Anda mau klik ke panah tadi boleh, nanti ini akan keluar loh. Ini kan balik lagi ke abstraknya ya, abstrak lengkapnya tadi dari atas. Nah, ini kan manfaatnya kan ada di sini muncul. Manfaat praktisnya juga ada. Anda kan bisa copy lagi lengkap, udahlah nggak usah panjang-panjang, yang kita copy itu yang atas, yang kita sudah munculkan di sini. Nggak apa-apa. Nah, ini tinggal di copy aja manfaat ini. Penelitian ini diharapkan bla bla bla. Masuk lagi ke ini. Tinggal kemudian berarti manfaat teoretisnya tinggal diganti. Tuh kan, manfaat praktisnya. Kan sudah ada tadi, tinggal dikopikan lagi dari ini. Manfaat apa? Manfaat praktis. Nah, kalau di panduan kan saya pasti tidak suka dengan yang adanya ini namanya balet, harus pakai numbering. Nah, ini nanti kemudian sama nanti ditata dari awal itu numberingnya juga harus benar. Katakanlah ini juga kan, saya pasti tulis kan kalau pas saya komentarin, no balet, just numbering kayak begitu. Oke, pakai 1, 2, 3 ya, kok saya pakai A. Nah, ini kan ya gitu. Nah, ini bab 3. Nah, kalau kemudian masing-masing tetap satu teori rangka teoretis Anda kemudian tinggal masukkan ke Google ya, karena akan muncul semuanya. Katakanlah konsep ini Anda tambahin gambar 2. Konsep akuntansi keberlanjutan. Nah, ini berapa banyak halaman yang akan Anda buat. Katakan Anda ingin buat, kalau ingin lihat gambar yang paling cepat itu menggunakan Google. Di sini kan tinggal ditambah, ini kan definisi. Ini kemudian diganti dengan konsep.
enter aja kan kemudian muncul, oh teori akuntansi keberlanjutan ini toh gambar konsepnya, rangka konseptualnya. Dan kemudian kita lihat kayak apa sih masih muter. Nah, ini kan akuntansi ada pengakuan, recognizing, dan sebagainya. Oke, saya copy image. Nah, ini contohnya kalau ingin tahu ini dari mana asalnya, kan pasti kita bisa masukkan ini. Sementara ini saya copy dulu, Pak. Oke, kita copy ilustrasinya. Nanti kita balik sumbernya dari mana, bisa langsung diakui. Nah, ini sumbernya dari mana sih? Lama banget. Oh, dari slide saya. Ya, kalau slide player agak sulit. Udah, nggak usah di itu. Kalau dari slide player, kita langsung aja ngomong di sini. Nah, ini tetap aja kayak tadi, Google. 2025. Nah, ini belum rangka teoretis. Ini kalau Anda tambahin satu semua, wah ini berapa banyak ini, kita lihat ini. Wah, ini sudah 19 halaman. Nah, ini kalau katakanlah ini masing-masing satu, ini satu halaman, ini kan berarti sudah ngomong 19 berarti 20, 21, 22. Teorinya berarti 23, 24, 25, 26, 27. ESG, bukan ESD ya. 27. Terus kemudian, nah ini studi kasus. Oke, nggak apa-apa ya, ini contoh yang terakhir. Contoh yang terakhir kita bisa lihatkan di sini. Menggunakan kembali lagi, menggunakan cloud tadi. Terus gini kita tambahkan. Tambahkan studi kasus. Udah tinggal kita aja tunggu klik. Nah, ini klik generating gitu kan. Nah, satu implementasi pada Unilever. Nah, ini kan kita tinggal masukkan aja, oke, studi kasusnya Unilever. Di kasus 2, wah ada siapa aja ini kan. Loh. Oke. Kita masukkan ke sini. Loh, kok masuk ke sini? Di kasusnya. Oh, kan sudah jadi berapa ini? Sudah jadi 19 halaman. Nah, studi kasusnya kan udah muncul ada 2. Satu Unilever, satu lagi punyanya siapa ini ya? Satunya punyanya Pertamina, itu kan 2. Pasti benar ini karena kasusnya ini kan sudah terpublikasi baik itu lewat koran maupun hasil penelitian kan. Nah, ini katakanlah sekalian Pak,
aspek ekonomi dan sebagainya, nggak apa-apa sih kalau pingin. Nah, pembahasannya Pak, bagaimana? Hasil pembahasannya saya tunjukkan ya, kelompok yang apa, mata kuliah yang lain enggak loh. Kan nanti soalnya setelah ini kan liburan. Katakanlah ke cloud ini kan kita tambahkan lagi. Kemudian kan kita tambahkan hasil pembahasan di kasus di atas. Tinggal kita masukkan. Nah, kita bisa enter, kita bisa klik panahnya. Nah, ini kan muncul sendiri, mikir sendiri semuanya. Implikasinya lo muncul, implikasi teoretis, implikasi praktis, sampai simpulannya lo muncul. Nah, ini kan tinggal nanti dimasukkan kan. Nah, kita copy aja ini. Analisis mendalam implementasi akuntansi, pola umum, bla bla bla. Kita tinggal copy aja. Padahal ini belum kita lengkapi lagi. Kalau ingin lengkapi ya kita lihat semuanya dari ini, dari mana? Dari Google. Tuh kan ini implikasinya sudah, simpulannya sudah, tadi mana implikasinya ya. Implikasi praktis, implikasi teoretis, berarti kan ini bisa kita hapus karena implikasinya sudah ada, sudah terjelaskan di sini. Nah, ini sudah dihapus saja. Nah, ini sudah berapa? Sudah 24 halaman. Padahal ini belum didetailkan lagi daftar pustakanya. Oke, ini kan jadi agak enak ya, supaya lengkap ya. Bab 2, bab 3, bab 4, bab 5 juga sudah gampang. Bab 4-nya, terus kemudian bagaimana? Kita kemudian tambahkan daftar pustaka. Tuh, lampiran-lampirannya muncul semuanya. Kurang apa? Nah, dari daftar pustaka ini bisa dibagi kayak begini, tapi yang paling baik nggak usah dibagi-bagi sih. Langsung aja berdasarkan tanggal dan tahun gitu aja ya. Nama dan tahun, nama dan tahun. Daftar pustakanya kita ganti. Udah, ini aja kan. Udah berapa halaman ini? 24. Sonder mikir loh ini. Tapi kita harus tata semuanya sesuai dengan etikanya, sesuai dengan hal-hal yang kemudian sesuai dengan panduan, kayak begitu. Itu harus tertata. Kalau enggak nanti jadi bahlil ya, kalian hanya copy paste dari ini. Nah, ini kan 24 halaman. Padahal ini belum kita lengkapi dengan format seperti makalah pada umumnya. Tuh, ini kan belum. Ditata ulang, dikasihkan, ini aja dalam waktu 1 jam kan kita bisa keluarkan hasilnya. Oke, itu kira-kira bagaimana kemudian kita memanfaatkan AI atau akal imitasi. Nah, ini ya enggak. Ini kan contohnya enggak saya save ya, kan karena nanti kalau saya save kan. Nah, katakanlah ini ya. Ingat Cloud AI dan Google untuk membantu Anda dalam ini ya, dalam menulis makalah dan artikel-artikel lebih mudah lagi karena singkat. Oke, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan, ingin didiskusikan dari perkuliahan kita?
Sepertinya tidak ada, Pak. Oh, sepertinya tidak ada ya, 2 orang soalnya. Sudah jelas ya bagaimana cara mengerjakannya dalam perkuliahan. Nanti yang kalau sisanya memang tidak ada yang lain, ya nanti saya yang akan memimpin perkuliahan secara langsung. Oke, itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih untuk semua perhatiannya dan selamat berlibur, dan yang beribadah puasa tetap menjalankan puasa, dan kemudian yang merayakan hari raya selamat merayakan hari raya. Tapi nanti saat kita masuk di minggu kedua April tanggal 10 sudah ada yang presentasi untuk makalah tadi ya. Yang pertama tadi tentang akuntansi keberlanjutan, contohnya sudah jelas dan bisa mengerjakan. Ini sepertinya Christopher ini yang mau maju pertama. Iya, Pak. Oh iya, sudah tahu cara ngerjakan. Oh, kayak begitu. Ini bisa dikerjakan secara cepat ya. Cepat, tepat, dan etis, itu yang penting. Oke, kalau tidak ada yang lain lagi, terima kasih untuk semua perhatiannya, terima kasih untuk kerjasamanya. Selamat berlibur, selamat sore, sampai ketemu bulan depan. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Iya, Manda.